Oke, kali ini kita demokan website data statistik Diskominfo. Oke, ini menu home-nya. Bentar. Oke, ini menu home-nya. Kita scroll ke bawah. Itu ada topik satu data ya. Ini topik-topik yang difilter, dipisah gitu. Jadi kita bisa lihat, mau ngelihat tab topik ekonomi, klik yang ini, kemiskinan ini. Di bawahnya ada footernya klien ya, ini bisa ditambah nanti di admin. Kita cek dulu di menu home nya, ini kita cek fungsi topik, tombol topik, lihat ini, kita lihat data ekonomi. Sini ada 4 data, bisa kita cek ya, misalnya mau lihat yang data paling bawah, ini datanya, grafiknya, ini metadatanya. Oke, kita kembali lagi mau lihat topik kemiskinan. Ini ada satu data, bisa kita lihat juga datanya. Oke, kembali di kemiskinan. Nah, sekarang kita cek di menu dataset. Ini kumpulan semua data mulai dari ekonomi, pendidikan, kemiskinan dan lain-lain. Ini semuanya campur, nanti kalau misalnya banyak dia akan tampilnya per 10 ya. Jadi bisa di next atau previous. Oke, sebelahnya menu infografis itu nanti ini diupload dari admin atau pegawai satu data. Oke, ini bisa dicek, dilihat ya datanya. Terus di sini ada menu bantuan yang bisa kita buat jadi FAQ atau lain-lain pertanyaan yang bisa kita jawab di sini. Oke, sekarang kita masuk ke menu login. Kita masuk sebagai admin terlebih dahulu. Kita coba di sini, oh ya, saya jelaskan di sini ada dashboard. Ini ada visitor, itu menampilkan pengunjung yang mengunjungi data ekonomi, misalnya kemiskinan, pendidikan. Ini contoh ada 41 yang lihat data ekonomi dari semua data ekonomi. Ini ada 8 dari semua data kemiskinan dan lain-lainnya. Sama data ini ada data set upload, ini perhitungan dihitung jumlah datanya. Data ekonomi ada 4, data kemiskinan ada 1, pendudukan masih 0, lingkungan hidup, pemerintahan, pendidikan, sosial, visitor data ini yang kumpulan dari sini. Lalu title ini abaikan saja. Nah, ini juga ada data set ekonomi sama ya, ini sama, cuman didetailkan seperti ini. Ekonomi, ini kemiskinan, ini kependudukan dan lain-lain. Oke, di bawahnya ada menu profil. Ini bisa kita ubah data diri kita sendiri sebagai admin atau sebagai pegawai. Kita bisa ubah, mau ganti password, ganti semuanya bisa di sini. Sini ada pengingat. Ini ada untuk mengingatkan, kita contoh hapus, kita ingatkan pegawai statistiknya, kita contohkan dia harus upload dari waktu sampai tenggat waktunya 31 ya, bulan Mei. Siapa, misalnya contoh pegawai, topiknya pendidikan tahun 2024. Kita ingatkan, simpan. Nanti terkirim data ini di notifikasi pegawai. Nanti kita login sebagai pegawai. Sekarang saya jelaskan dulu, ini ada data master, data footer. Kita contohkan, ini kita hapus dulu, kita save ya. Kita save taruh di sini, kita hapus dulu. Ini contoh ada 2, kita tambahkan lagi 1, misalnya berakhlak ini. Nah, ini nanti tampilnya di sini di bawah sini ya, berakhlak. Kita refresh saja, nanti tampil di sini. Oke, ini bebas, kita mau tambahkan data apa aja. Misalnya mau tampilkan lagi data ini, misalnya ini untuk klien ya. Kita refresh, akan muncul di bawah ini. Oke, hapus saja. Lalu ini ada role, ada 3 role kita, admin, pegawai dan user biasa.
Pegawai ini yang pegawai upload dataset ya, data statistiknya. Lalu di sini ada jabatan, tinggal kita tambahkan jabatan apa saja, misalnya tata usaha, kita tambahkan aja jabatannya. Ini ada pegawai, bisa kita tambahkan juga sesuai role dia, pegawai misalnya tata usaha tadi tambahkan, nanti simpan, maka data akan bertambah di sini. Oke, selebihnya itu. Lalu di sini ada menu infografis dan bantuan. Ini tadi yang kita klik di menu bantuan misalnya. Ini baru satu ya, kita contohkan buat dua gitu. Deskripsinya samakan saja biar nggak ribet nulisnya panjang. Kita tambahkan misalnya judulnya apa, mau apa kamu misalnya. Lalu teksnya bisa dirangkai di sini ya, bisa ditambahkan juga. Nanti bakalan muncul di menu bantuan. Kita cek menu bantuannya hanya satu ya, kita sudah nambah, jadi kita refresh dulu. Nih, mau apa kamu, nanti muncul di sini. Oke, untuk data infografis bisa ditambahkan di sini juga. Kita tambahkan di sini bebas, kita bebas saja, judulnya bebas. Misalnya ini juga bebas lah. Contoh simpan. Itunya harus di bawah 1,2 MB. Contoh ini aja lah. Oke, misalnya infografis tadi bertambah satu ya. Oke, sip untuk bantuan dan infografis. Nah ini data ekonomi, data set kemiskinan. Nanti kita contohkan dari pegawai yang upload ya. Oke, sekarang kita login sebagai pegawai. Kita pakai yang contoh pegawai ini saja. Emailnya Dea ini ya. Oke, kita logout dari admin, kita login sebagai Dea, sebagai pegawai. Nah, tadi ada ngirim notifikasi bakalan muncul di sini. Itu contoh pegawai. Mengingatkan upload data, silakan upload data mengenai pendidikan paling lambat tanggal nih. Kita klik detail, muncul detailnya sini. Oke, sekarang kita pegawai juga bisa upload infografis. Tadi cara uploadnya juga sama. Ada menu profilnya juga. Nah, sekarang kembali ke data, kita contohkan buat upload data pendidikan. Ini statusnya sudah diterima. Kita contohkan lagi, tambahkan data contoh. Slugnya otomatis ya, data contoh apa, tanggung jawabnya contoh pegawai, deskripsinya bebas, bulan Mei, deskripsinya bebas lah ya, panjang-panjang juga apa. File uploadnya kita contohkan ini saja, ini contoh ya, kita upload. Nah ini baru statusnya baru diajukan, dia nggak bisa ngedit nih, cuma bisa lihat ya, statusnya diajukan. Ini kan ada dua data, satu diterima, satu diajukan. Kita cek di websitenya, di home data pendidikan. Nah, ini baru satu ya, yang pendidikan Sulawesi Selatan, karena satu lagi statusnya masih diajukan. Kalau statusnya sudah diterima bakalan muncul di sini. Oke, sekarang kita cek di admin, harusnya ada notifikasi di admin. Oke, ini notifikasinya nih. Data contoh apa, data pendidikan, ada yang upload ya. Kita cek, datanya ini. Nah, terus oke lah. Sudah kita cek, kita klik terima, misalnya simpan. Nah, kalau statusnya sudah diterima, maka muncul di sini. Tuh, data contoh apa tadi? Kita bisa cek datanya ini, grafiknya ini, metadatanya ini. Oke. Begitupun yang data-data lainnya. Selebihnya seperti itu.
Nah, kalau sudah diterima, maka notifikasinya kosong. Ini di bagian admin ya. Notifikasinya kosong karena tidak ada lagi yang mengajukan. Kalau ada lagi yang mengajukan, maka notifikasinya muncul di sini sesuai kategori dataset apa yang dia upload. Tuh. Oke, selebihnya oke. Ini visitor sudah saya jelaskan tadi, dashboardnya sudah saya jelaskan, profil juga sudah, pengingat sudah, di depan juga sudah, untuk websitenya kira-kira seperti itu. Selesai. Oke, terima kasih.